Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan pesisir yang sangat luas. Kawasan pesisir merupakan suatu kawasan peralihan antara daratan dan lautan, baik kawasan kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut. Hutan mangrove atau yang lebih dikenal dengan sebutan hutan bakau merupakan ekosistem hutan pantai yang tumbuh di kawasan air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang menyebabkan terjadinya aktivitas daur penggenangan yang memicu akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Tumbuhan mangrove memiliki kemampuan khusus, yaitu mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kondisi tanah yang tergenang, kadar garam yang tinggi, dan kondisi tanah yang kurang stabil, sehingga hanya tanaman mangrove saja yang mampu bertahan hidup pada habitat seperti ini. Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita. Di antaranya yaitu mencegah erosi dan abrasi pantai, menstabilkan daerah pesisir, pencegah dan penyaring limbah secara alami, mencegah intrusi air laut, serta sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis hewan laut. Di antara fungsi-fungsi tersebut, salah satu fungsi yang paling esensial dalam mengatasi dampak pemanasan global ialah fungsinya sebagai penyerap gas karbon dioksida dan penyimpan karbon. Indonesia memiliki luasan mangrove mencapai 22,4% dari luasan mangrove dunia, atau sekitar 3,22 juta hektar. Luasan ini jauh lebih tinggi dibandingkan Brazil dan Australia yang masing-masing hanya memiliki kurang lebih 7% dari mangrove global. Hal ini menunjukkan bahwa hutan mangrove Indonesia memiliki potensi besar dalam menyerap CO2 dan menyimpannya dalam bentuk biomasa tumbuhan, sehingga hutan mangrove Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam upaya mengatasi isu pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satu kawasan ekosistem hutan mangrove di Indonesia yang memiliki potensi serapan karbon terbesar terletak di kawasan Delta Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu mencapai 94,32 ton CO2 per hektar per tahun. Kemudian diikuti oleh Papua, yaitu sebesar 57,99 ton CO2 per hektar per tahun, dan Sulawesi, yaitu sebesar 53,95 ton CO2 per hektar per tahun. Sementara itu, mangrove di Pulau Sumatera dan Jawa telah banyak terdegradasi dan menunjukkan serapan karbon paling rendah, yaitu berturut-turut sebesar 37,07 dan 39,27 ton CO2 per hektar per tahun. Peran mangrove sebagai penyerap gas CO2 dan penyimpan karbon berlangsung melalui proses fotosintesis, di mana gas CO2 dan H2O diubah menjadi glukosa yang merupakan simpanan karbon pada tanaman, dan gas O2 yang merupakan suatu unsur yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk bernapas. Dalam proses fotosintesis tersebut, karbon anorganik, yaitu gas CO2, diubah menjadi karbon organik, yaitu glukosa, yang disimpan dalam biomasa tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan bagian lainnya. Tanaman mangrove mampu menyerap karbon dioksida lebih besar dibandingkan dengan tumbuhan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 hektar mangrove dapat menyerap 39,75 juta ton gas CO2 per tahun, atau setara dengan emisi dari 59 sepeda motor per tahun atau 1,6 juta batang rokok setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena mangrove memiliki sistem akar napas yang membantu dalam penyerapan gas CO2. Selain itu, tumbuhan mangrove juga memiliki banyak daun dibandingkan tumbuhan lain, sehingga potensi penyerapan karbon menjadi lebih banyak. Selain sebagai penyerap karbon dioksida, mangrove juga memiliki fungsi esensial sebagai penyimpan karbon. Potensi simpanan karbon pada ekosistem mangrove di Indonesia rata-rata sebesar
891,70 ton per hektar yang mencapai 87,16% dari simpanan karbon pada ekosistem mangrove di dunia. Potensi serapan karbon terbesar di Indonesia adalah Papua, karena rata-rata ukuran diameter pohon mangrove-nya yang besar dan berimplikasi pada tingginya simpanan karbon mangrove di Papua. Potensi mangrove dalam penyimpanan karbon juga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan hujan tropis, yaitu kurang lebih sekitar 4 gigaton karbon per tahun sampai 112 gigaton per tahun. Potensi penyimpanan karbon yang cukup besar ini disebabkan karena karbon tidak hanya disimpan dalam biomasa tumbuhan, tetapi juga disimpan pada substrat lumpur mangrove. Proses penyerapan dan penyimpanan karbon dalam tumbuhan mangrove ini sesuai siklus karbon yang terdiri dari 1. Penyerapan karbon oleh tanaman mangrove melalui proses fotosintesis. 2. Penyimpanan karbon dalam tubuh mangrove dan dalam bentuk sedimen di tanah di bawah mangrove. Dan 3. Pelepasan karbon ke udara secara lambat saat terjadi pembusukan alami atau secara cepat saat terjadi kerusakan hutan mangrove akibat perilaku manusia. Kemampuan tanaman mangrove dalam menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah yang banyak menunjukkan bahwa ekosistem mangrove memiliki potensi mitigasi yang sangat besar untuk mengatasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim akibat pemanasan global. Namun demikian, fungsi mangrove sebagai penyerap dan penyimpan karbon dapat berkurang jika tanaman mangrove mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Meningkatnya kebutuhan manusia mendorong deforestasi hutan mangrove akibat alih fungsi lahan untuk pemukiman, pertambakan, bongkar muat batu bara, dan eksplorasi minyak bumi. Deforestasi ini menyebabkan berkurangnya luasan ekosistem mangrove di Indonesia yang dapat memitigasi gas rumah kaca. Alih fungsi hutan mangrove sebagai tempat pemukiman, budidaya ikan dan udang, serta eksplorasi minyak bumi menyebabkan sebagian besar mangrove yang berada di kawasan Delta Mahakam, Kalimantan Timur mengalami kerusakan yang sangat parah, yaitu mencapai sekitar 85% dari total luasan hutan mangrove. Selain itu, meningkatnya sampah plastik juga menjadi ancaman bagi hutan mangrove. Sebagian besar sampah plastik ini berasal dari sampah rumah tangga yang terbawa dari pemukiman ke pesisir oleh aliran sungai-sungai setempat yang akhirnya terperangkap di kawasan terakhir perbatasan sungai dan laut. Hal ini dapat mempengaruhi populasi ikan yang hidup dan berkembang biak karena kesulitan mencari makan karena terjebak dalam sampah plastik. Bayangkan, jika semakin banyak hutan mangrove yang kita rusak, maka semakin sedikit hutan yang mampu menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Dan semakin berkurang pula hutan mangrove yang dapat menyerap gas karbon dioksida, sehingga pemanasan global tidak bisa dikendalikan. Dampaknya, air di permukaan laut meningkat, terjadi erosi di wilayah pesisir, dan pengasaman ekosistem laut. Pada saat yang sama, laut merupakan penyerap karbon yang penting dan membantu mengurangi perubahan iklim. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga hutan mangrove yaitu dengan menjaga lingkungan. Hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah di perairan sekitar rumah, ikut serta dalam penanaman dan memelihara pohon mangrove, serta mengingatkan sesama untuk menjaga lingkungan adalah hal-hal ringan yang bisa kita lakukan. Mari bersama menjaga hutan mangrove dan sadari bahwa setiap konservasi yang kita lakukan akan sangat berdampak pada masa depan bumi kita.